back to my channel. Hari ini kita bakal buat bolu santan pandan. Ini cuma menggunakan 2 butir telur aja, jadi tanpa ribet dan tanpa boros bahan. Teman-teman semua bisa membuat ini karena ini dikukus dan tanpa oven. Ini juga tanpa timbangan, jadi bisa ditakar menggunakan sendok atau gelas. Ini bahan yang pertama ada 20 sendok makan tepung terigu. Nggak terlalu munjung ya, jadi sedang-sedang aja. Setara dengan 200 gram tepung terigu segitiga biru. Jadi 20 sendok makan. Dan ada 20 sendok makan gula pasir atau setara dengan 200 gram gula pasir. 2 sendok makan munjung. Munjung itu artinya tinggi ya, membentuk segitiga, margarin atau butter. Ini nanti kita cairkan atau setara dengan 50 gram. Jadi 1 sendok margarin itu yang munjung sekitar 25 gram gitu. Jadi kita pakai 50 gram. Kemudian ada 80 ml air. Ini setara dengan 10 sendok makan air ya. 2 buah butir telur. Ini wajib yang fresh, tidak boleh baru keluar dari kulkas. Ini kita bakal mixer nanti. Kemudian ada perasa pandan. Ini bebas, kalau kalian mau original nggak usah pakai ya. Dia pakai vanili aja gantinya. Dan 1 saset santan. Kalian bisa pakai sasa ataupun santan kara. Ini 65 ml atau 6 sendok makan yang kental. Kemudian nanti kita pakai 1 sendok teh SP. Di sini saya pakai Ryoto. Merek Ryoto ini bagus, dia kental kan. Kalian bisa pakai merek kupu-kupu atau yang lain. Bisa ganti menjadi TBM atau Ovalet. Jadi bahan-bahannya cuma ini aja. Kita masuk ke step yang pertama. Kita pertama-tama cairkan dulu margarinnya. Kita cairkannya ini di step yang paling awal supaya dia nanti dingin gak hangat. Cairkan di atas teflon seperti ini. Hidupkan kompor dengan api kecil aja, cenderung sedang. Kita cairkan sampai setengah cair sambil digoyang-goyang biar cepat. Kalau kalian nggak punya margarin atau butter, kalian bisa ganti menggunakan minyak goreng. Tapi untuk lebih moist itu dan lebih lembut itu pakai minyak goreng. Tapi kalau lebih wangi menggunakan butter atau margarin karena mengandung banyak lemak. Digoyang-goyangkan aja. Lalu kalau udah kayak gini, kita matikan apinya dan biarkan sampai dingin. Jadi ini udah kita pindahkan ke piring, biarkan sampai dingin. Step yang pertama, kemudian kita siapkan baskom untuk mengadon. Ini tidak boleh terkena air sedikit pun atau ada minyak mentega karena akan memperhambat naiknya telur saat dikocok. Pecahkan 2 butir telur yang fresh. Kemudian kita akan mixer sampai putih kental dan berjejak. Dalam memixer sangat juga perlu diperhatikan, mixernya ini bebas dari air sedikit pun, tidak boleh ada air sedikit pun dan minyak sedikit pun. Harus benar-benar kering dan dilap dengan tisu terlebih dahulu. Pertama-tama kita mixer tanpa gula dulu. Kita mixer sampai berbusa. Kalau udah berbusa, berbusanya seperti ini saya akan tunjukin. Kita masukin gula pasir secara perlahan. Masukin menjadi 3 step sedikit demi sedikit. Lalu kita kocok lagi dengan kecepatan tinggi.
Di step ini kan udah bisa masukin SP. Kalau saya nanti ya setelah 3 step udah berakhir dan ini udah mulai mengembang, baru kita masukin SP biar dia lebih stabil. Setelah kita kocok sampai lumayan pucat, baru kita masukin SP-nya. Mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Mixer sampai putih, kental, dan berjejak kayak gini. Waktu kita angkat membentuk jambul, itu artinya udah selesai. Padahal cuma pakai 2 butir telur tapi bisa ngembang sampai sebanyak ini, udah wow banget. Kemudian kita siapkan whisker untuk mengaduk. Kalian bisa pakai whisk, bisa pakai spatula, nggak dipatok harus pakai apa. Kemudian kita masukin tepung terigunya. Masukin secara bertahap ya. Di sini saya masukin 3 tahap, bisa sambil diayak kalau kalian mau, supaya nggak terlalu berat. Jadi saya nggak ayak dan masukinnya menjadi 3 tahap. Tenang aja, walaupun kental jangan takut ya, karena nanti kita masih ada pakai cairan. Aduknya pelan-pelan aja, karena adonan telur ini mengandung uap udara yang bikin dia kembang. Jadi kalau kita nggak hati-hati, dia jadi kempes dan menjadi cair. Diaduk balik kayak gini. Kalau udah hampir rata, masukin lagi yang step kedua. Begitu terus selanjutnya. Kemudian kita masukin air yang kita campur dengan santan. Air yang 80 ml tadi dicampur dengan santan instan, lalu diaduk rata. Kemudian masukin ke adonannya. Gak lupa masukin juga margarin atau butter cair atau minyak gorengnya. Di step ini harus aduknya secara perlahan, tapi harus sampai homogen atau menyatu, karena kalau nggak menyatu margarinnya masih mengendap. Dia mengakibatkan kue menjadi bantat. Kemudian kita masukin pastanya. Kalian bisa pakai pasta vanila. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing, mau sehijau apa. Nanti kalau kurang baru kita tambah. Sekarang kita aduk rata lagi. Aduknya secara perlahan aja, tapi pasti. Pelan-pelan. Berhubung ini loyangnya loyang baru beli, di sini saya pakai loyang 16 cm diameternya, karena baru beli itu identik dengan lengket, nanti jadi amblas. Kita ikut kukus juga, panaskan. Jadi waktu kita panaskan kukusan dengan api yang sedang aja, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Airnya lumayan banyak, tapi jangan terlalu banyak. Kita tutup dan ikut panaskan, tunggu beruap baru kita keluarkan.
Kita aduk sampai kayak gini. Saya beralih menggunakan spatula supaya lebih gampang. Teksturnya ini halus tapi tetap kental, tidak terlalu cair. Berarti udah jadi. Kalau kurang hijau bisa ditambah sesuai selera. Setelah udah kita panaskan, kita keluarkan. Ini masih hangat-hangat keadaannya. Dan kita akan oles menggunakan margarin atau bahan Carlo andalan masing-masing. Di sini saya pakai margarin aja. Kalau kalian mau ikut bahan Carlo saya biasanya, saya menggunakan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak, dan 1 sendok makan tepung terigu. Dicampur rata baru dioles. Tapi kali ini saya pakainya yang margarin aja, biar hemat waktu. Oles ke seluruh bagian sampai rata. Ke samping-sampingnya juga jangan lupa. Lalu saya tambahkan dengan baking paper, dipotong sediameter ini supaya dia nggak lengket dan nggak amblas waktu kita keluarkan. Kita oles lagi bagian atasnya menggunakan margarin. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga. Nah, ini udah kita oleskan ke seluruh permukaan. Kemudian kita akan masukin bahannya. Sebelumnya kita aduk lagi dengan rata supaya memastikan tidak ada lagi yang menempel yang margarinnya. Masukin ke dalam loyang. Ini udah pas ya kalau pakai loyang yang 16, karena hasilnya tinggi dan sempit. Kalau kalian kali lipatkan resep ini menjadi 2 kali lipat, kalian bisa pakai loyang yang 20 atau 22. Jadi disesuaikan dengan budget masing-masing. Resep ini anti gagal ya bun. Asal diikutin dengan benar, pasti berhasil. Nah, ini udah siap kita iniin. Sekarang kita hentakkan 3 kali untuk mengurangi kadar udara. Nah, siap untuk kita kukus. Sekarang kita kukus di dalam kukusan yang udah kita panaskan dan berasap banyak. Masukin di bagian tengahnya. Dan kita tutup dengan kukusan yang udah kita kainkan seperti ini. Hati-hati ya, karena nanti bisa menempel di bagian dasar kain ini. Jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian kita kukus dengan api sedang selama 40-50 menit atau sampai matang. Jangan dibuka sesekali karena bisa cake-nya turun dan tidak mengembang. Nah guys, setelah 40-50 menit kita cek kematangannya. Kita buka ya. Wah, kembang, terus dia cantik banget. Sekarang kita tes dulu tusuk menggunakan tusuk sate, lengket atau tidak. Dalam banget nih. Masih ada yang menempel remah-remahannya. Kita kukus lagi selama 5-10 menit ya. Nah teman-teman, waktu kita udah angkat, langsung panas-panas, kita tangkupkan, balikkan supaya dia nggak kempes dan amblas. Dan diamkan, nanti dia bakal turun sendiri. Dibiarkan dingin ya teman-teman. Nah ini udah keluar. Kalian bisa gunakan bantuan pisau untuk mengkais bagian samping-sampingnya kalau terlalu lengket. Sekarang kita bakal kupas bagian ininya. Dia mulus ya, tidak ada retak sama sekali. Yang ini karena kena pisau makanya kayak gini, wajar. Kita kupas bagian ininya, baking paper, dan diamkan sampai dingin baru kita oleskan dengan topping. Bun, padahal ini dikukus loh, tapi kayak dipanggang gitu ya. Wangi banget, wangi pandan. Nah, ini udah lumayan hangat bun. Sekarang kita langsung aja oles dengan buttercream. Pakai buttercream andalan kalian aja ya. Cuma ini resep aku spesial bikin sendiri. Ini tanpa mentega putih tapi warnanya lumayan terang, warna mirip putih tapi semi putih kayak putih gading. Dia lumayan hemat, cuma pakai margarin sedikit aja, cuma sekitar 70 gram dapat sebanyak ini bun. Bisa dibuat kapan aja lagi, nggak perlu nyetok mentega putih. Yang mau resepnya komen di bawah ini ya. Oke, langsung aja kita oles dengan buttercream. Kalian bebas mau pakai apa aja dengan bantuan spatula.
Kalau kurang rapi maaf ya, soalnya amatiran. Masih butuh banyak berlatih. Karena basicnya saya bukan sekolah untuk hias-hias kue, bun. Yang penting rasanya ini maknyos banget, enak. Oles ke seluruh permukaan. Baru kalian taburin dengan meses atau keju, itu oke. Atau nougat juga boleh ya, kacang. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Ke samping-sampingnya supaya lebih mulus juga boleh ya. Saya menggunakan bantuan pisau kayak gini, pisau roti, supaya lebih mulus. Pastikan hangat dulu atau dingin baru kalian oleskan ya, kalau enggak nanti percuma. Saya memutuskan untuk taruh di pinggirannya juga supaya ditutupin dengan meses, jadi bagus. Lakukan sampai habis. Nah bun, ini setelah kita lapisin dengan seres semuanya, ini full seres, enak banget, lembut, kuenya moist. Jadi kalian boleh ikutin resep ini karena udah terbukti berhasil. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye, see you on the next video. Nah guys, sekarang aku bakal potong dan lihat kasih kalian ya gimana selembut apa kue ini. Nih, aku menggunakan pisau roti. Sekarang lihat langsung turun gitu guys. Kebayang ya selembut apa. Dalamnya pandannya wangi abis. Bun, ngiler liatnya. Lihat tuh bun, tingginya itu kayak chiffon, dalamnya empuk, moist, temen kopi banget.